Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safril di Safril Bahas Sinema. Hari ini gue ingin membahas sebuah film yang udah tayang sejak hari Kamis yang lalu, yaitu film perdana dari jagat sinema superhero Satria Dewa yang berjudul Gatot Kaca. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diperankan oleh Rizky Nazar sebagai pemeran utama Gatot Kaca. Tanpa banyak basi-basi lagi, berikutlah ulasan gua mengenai film Gatot Kaca ini. Sebelumnya gue ingin memulai review ini dengan sedikit refleksi, yaitu mengenai banyaknya drama yang mengiringi proses produksi film ini. Tetapi setelah berbagai drama tersebut, film ini pun akhirnya rilis. Walaupun waktu rilisnya banyak dinilai kurang menguntungkan bagi film ini. Wajar saja, di minggu ini masih terdapat dua film yang masih begitu besar antusiasmenya bagi penonton. Sebut saja film terbaru dari franchise Jurassic, yaitu Jurassic World Dominion, dan film Ngeri-Ngeri Sedap yang juga masih ramai dikunjungi penonton meskipun telah rilis sejak minggu lalu. Seperti judulnya, film Gatot Kaca ini bercerita mengenai Gatot Kaca yang mengambil referensi dari kisah Gatot Kaca yang terdapat di Mahabharata. Meski tentu saja banyak modifikasi sana-sini dari unsur aslinya. Jika dikatakan apakah filmnya benar-benar setia dengan sumber aslinya, gue bilang gak benar-benar setia, ada rombakan sana-sini dan bisa dibilang 50-50 lah, seperti itu. Tapi kalau dikatakan benar-benar tidak setia dan bahkan merusak sumber aslinya pun nggak benar-benar juga, karena banyak referensinya yang masih cukup nyambung dan ada juga risetnya yang benar-benar dilakukan dengan cukup baik. Hal ini tentu saja berhubungan juga dengan fakta kalau sutradara yaitu Hanung Bramantyo adalah seorang yang menyukai wayang dan dia adalah orang yang juga berasal dari suku yang memperkenalkan wayang sedari masih kecil, dan hal itu adalah modal yang cukup kuat bagi Hanung Bramantyo untuk bisa menggarap film yang berasal dan bersumber dari pewayangan seperti Gatot Kaca ini. Dari segi naskahnya sendiri, gue bilang kalau delivery naskahnya itu masih terbata-bata. Banyak banget ya eksposisi yang dijajalkan dari awal sampai akhir. Hampir semuanya itu eksposisi. Informasinya begitu banyak, tetapi hal itu kemungkinan besar akan membuat penonton kebingungan, apalagi jika penonton yang sama sekali tidak mengetahui kisah pewayangan atau kisah Mahabharata. Dialognya juga nggak spesial, dan terkadang banyak banget dialog yang benar-benar kaku dan kurang mengalir. Ya, beberapa komedinya tersampaikan dengan baik dan mengundang gelik tawa juga dari penonton. Dan dari plot sendiri juga ada sedikit plot twist di ujung, walaupun gue bilang plot twistnya itu masih sangat cetek dan mudah untuk diprediksi. Jikalau dinilai dari segi acting sendiri, Rizky Nazar sebagai pemeran utama memiliki karismanya sendiri sebagai Gatot Kaca. Yayan Ruhian sebagai villain juga memiliki penampilan yang cukup menghibur, walaupun motivasi karakternya sama sekali tidak kuat. Dan celetukannya Yayan Ruhian di film ini bisa dibilang adalah salah satu bagian terbaik di filmnya. Selain dari Yayan Ruhian, unsur komedi yang lain juga disampaikan oleh Ali Fikri dan Sasa Utari yang juga bisa banyak yang mengatakan kalau merupakan salah satu favorit
penonton juga di film ini. Pemain yang lain rata-rata memiliki potensi untuk tampil baik dan menarik, walaupun hampir semuanya tidak ada yang mencapai titik maksimal mereka dalam memberikan penampilan mereka. Intensitas dan efek visual serta efek komputer yang diberikan di film ini sebenarnya sudah cukup layak untuk sebuah film aksi superhero. Walau tentu saja segala sesuatunya masih memerlukan perbaikan di masa yang akan datang. Apalagi jika universe ini nantinya mau dilanjutkan lagi, tentu saja hal ini perlu perbaikan di bagian ini, dan memang hal itu banyak juga ya dibicarakan. Ada yang memuji, ada yang bilang biasa aja, ada yang bilang standar dan lain-lain sebagainya. Dari segi action, sebenarnya kehadiran Yayan Ruhian dan Cecep Amir Rahman di film ini seharusnya memberikan harapan mengenai bagian aksi yang sekuat The Raid misalnya. Tetapi hal itu tidak terjadi di sini. Walaupun koreografinya masih cukup menghibur, sekali lagi ini tetap bukan berada di level terbaik mereka dan perlu lagi lah perbaikan di bidang ini. Hal yang akan kubahas selanjutnya itu adalah hal yang udah banyak juga dibahas oleh banyak orang, yaitu mengenai peletakan produk placement atau iklan yang sama sekali nggak rapi dan terlalu belak-belakan, yaitu terutama di bagian intermission yang diperuntukkan untuk brand Tokopedia. Ya, hal itu agak mengecewakan ya, sangat mengecewakan lah kalau gue bilang, karena mengganggu dan nggak rapih. Dan banyak bilang ini adalah salah satu masalah juga di film-film yang sebelumnya disutradarai juga oleh Hanung. Di beberapa filmnya sebelumnya banyak juga masalah-masalah seperti ini yang terdapat di filmnya, bahkan ada yang sama sekali ngawur di bagian product placementnya. Ya, mungkin untuk selanjutnya bisa didiskusikan lagi kepada sponsornya agar bisa lebih dirapikan lagi. Ya, sponsor itu kan memang penting, tetapi segala sesuatunya harusnya bisa didiskusikan lagi untuk product placement seperti ini. Dan sebagai penutup, pada akhirnya Gatot Kaca gue bilang masihlah film yang layak ditonton dan didukung. Film ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, tetapi film ini sudah gue apresiasi sebagai film yang berani mendobrak genre di film-film lokal yang masih didominasi oleh film-film luar. Ada banyak catatan memang yang perlu diperbaiki, tetapi untuk saat ini gue sangat menyarankan untuk dinikmati saja filmnya, didukung filmnya agar perbaikan itu bisa dilakukan di masa yang akan datang. Karena kalau tidak didukung, filmnya akan berhenti sampai di sini saja dan nggak akan dilanjutkan lagi sama mereka. Dan apakah filmnya lebih baik daripada Gundala misalnya? Secara naskah nggak lebih baik ya. Naskah Gundala lebih solid lah kalau gue bilang. Masalah-masalah yang ada di Gundala juga lebih kuat disajikannya. Tapi dari efek CGI dan intensitas action di film Gatot Kaca lebih oke dan lebih enak untuk menikmatin. Untuk sementara sekian dulu dari gua. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, share videonya jika kalian anggap ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Adios.